Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Yesi Lestari dengan NIM 51111191142. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai order processing. Order processing adalah salah satu elemen di dalam kelengkapan order. Istilah order processing umumnya digunakan untuk menggambarkan suatu proses atau alur kerja yang berhubungan dengan packing dan pengiriman barang ke customer. Cepat atau lambatnya waktu pemrosesan pesanan tergantung dari manajemen dalam mengelola persediaan, pergudangan, lead time, dan sistem informasi yang dimiliki perusahaan. Fungsi utama dari sistem pemrosesan order adalah menyediakan jaringan komunikasi yang menghubungkan pelanggan dan pemasok. Manajemen harus mengevaluasi berbagai metode untuk pengiriman pesanan untuk konsistensi pengiriman. Apabila mulai persiapan pesanan hingga barang datang di pihak pemesan berdurasi pendek atau cepat, hal ini mencerminkan perusahaan memiliki kinerja pemrosesan pesan baik karena tingkat ketersediaan produk tinggi dan ditunjang dengan handalnya sistem informasi yang dimilikinya. Sebaliknya, jika sering terlambat, merupakan cerminan sistem pelayanan perusahaan yang masih perlu adanya peningkatan. Selanjutnya yaitu elemen pemrosesan pesanan. Yang pertama, persiapan pesanan adalah aktivitas untuk mengkomunikasikan kebutuhan atas produk atau jasa kepada penjual dalam bentuk mengisi formulir pesanan oleh pelanggan kepada penjual, komunikasi pelanggan kepada petugas penjualan via telepon, dan pelanggan memilih dari menu komputer. Yang kedua yaitu pengiriman pesanan adalah aktivitas pemrosesan pesanan yang dilakukan setelah persiapan pemesanan, melibatkan kegiatan transfer permintaan dari pelanggan ke penjual yang dilakukan secara manual dan elektronik. Yang ketiga yaitu pemasukan pesanan, yaitu pemeriksaan kurasi informasi pesanan seperti jumlah, mutu, dan harga, memeriksa ketersediaan pesanan yang diperlukan, menyiapkan dokumentasi pesan ulang atau penangguhan pesanan, memeriksa status pembayaran pelanggan, mencatat informasi pesanan, dan melakukan billing. Yang keempat adalah pemenuhan pesanan, adalah aktivitas fisik yang diperlukan untuk memenuhi pesanan berasal dari stok, produksi, atau pembelian, pengemasan item untuk pengiriman, menjadwalkan pengiriman, dan menyiapkan dokumentasi pengiriman. Yang kelima adalah laporan status pesanan, merupakan akhir dari aktivitas pemrosesan pesanan yang menjamin bahwa customer service bisa memberikan informasi jika terjadi keterlambatan dan pemrosesan pesanan atau pengiriman pesanan. Selanjutnya adalah aplikasi pemrosesan pesanan, yaitu dilakukan secara manual oleh pengecer ataupun oleh konsumen sendiri. Sekian penjelasan mengenai order processing. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai analisis yang telah dilakukan, yaitu jurnal berjudul Value Stream Analysis in Military Logistics: The Improvement Order Processing Procedure. Dalam pembahasan isi jurnal, yang pertama fenomena atau masalah. Secara khusus, analisis aliran nilai metodologi Lean, ada VSM atau VSD, diterapkan dengan memuaskan pada prosedur pemrosesan pesanan material yang memainkan peran kunci dalam rantai pasokan organisasi militer ABC. Pertama, studi state of art menunjukkan bahwa terdapat kekurangan referensi dengan tujuan dan bidang aplikasi yang sama. Meskipun alat Lean seperti VSM dan VSD banyak digunakan di industri, masalah militer tidak begitu umum dalam literatur saat menghubungkan pemikiran Lean dan logistik. Selain itu, studi kasus dicirikan oleh kondisi operasi khusus, banyaknya referensi material, tidak adanya pola permintaan, dan variasi yang tinggi pemesanan suku cadang merupakan tantangan utama yang dihadapi selama proyek berlangsung. Selanjutnya ada tujuan penelitian dari jurnal yang dianalisis berdasarkan fenomena atau masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui fleksibilitas dari SCM atau Supply Chain Management dalam meminimalkan waktu tunggu. Yang kedua yaitu untuk mengetahui hasil yang diperoleh dari penggunaan VSM atau Value Stream Map dan VSD, Value Stream Design, dalam meningkatkan waktu tunggu pemrosesan pesanan barang cadangan.
Teori yang digunakan adalah konsep manajemen rantai pasokan adalah fungsi strategis horizontal yang mencakup semua operasi rantai pasokan. Dan secara definisi lain, menurut The North Atlantic atau yang biasa disebut NATO, mendefinisikan logistik sebagai ilmu perencanaan, pengkoordinasian, dan pelaksanaan pergerakan dan pemeliharaan kekuatan yang meliputi aspek-aspek operasi militer yang berkaitan dengan material, pengangkutan personel, perolehan fasilitas dan layanan, serta dukungan layanan medis. Dan dilihat secara perspektif lain, logistik militer adalah jembatan antara pasukan yang dikerahkan dan pangkalan industri yang memproduksi senjata dan material yang dibutuhkan pasukan untuk mencapai misinya. Aspek utama yang perlu disoroti dalam logistik militer adalah logistik produksi atau akuisisi yang difokuskan pada pengadaan material. Logistik dalam layanan menghubungkan produksi dan logistik konsumen, dan terdiri dari fungsi-fungsi yang terkait dengan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, dan pembuangan material kekuatan. Dan untuk fungsi logistik pasokan dalam logistik militer yang meliputi tentang penentuan level stok, penyediaan, distribusi, dan pengisian ulang yang dibatasi dalam hal ini ke level operasional dan taktis. Dan untuk penelitian ini dilakukan oleh organisasi studi yang bernama ABC. ABC sendiri yaitu adalah unit militer Angkatan Darat Spanyol yang bertanggung jawab atas penyediaan dan pemeliharaan berbagai macam barang yang digunakan sebagai suku cadang. Proses pasokan dan pemeliharaan ini dapat diklasifikasikan menjadi tingkat operasional dan taktis. Dan untuk konsep manajemen rantai pasokan yaitu mencakup pelanggan dan pemasok, distribusi, manufaktur, procurement atau pengadaan, dan perencanaan dalam mendapatkan diferensiasi kompetitif perusahaan. Baik, pada slide kali ini adalah mengenai alasan pemilihan jurnal. Adapun alasan yang mendasari kami memilih jurnal, yaitu jurnal mudah dipahami sehingga kami mudah dalam meneliti. Mengingat sulitnya mencari jurnal yang sesuai dengan yang ditugaskan, sehingga akhirnya kami menemukan jurnal yang tepat dan mudah untuk kami pahami serta kami pelajari. Pada slide kali ini saya akan mempresentasikan mengenai metode yang digunakan. Setidaknya ada 2 metode yang kami gunakan, yaitu ada metode aliran nilai. Metode aliran nilai, metode pemetaan aliran nilai, dan metode desain aliran nilai adalah sistem produksi Toyota. Ini adalah alat visual dan memfasilitasi peningkatan berkelanjutan dalam proses EVV, efisiensi dan identifikasi aktivitas penambah nilai dan penghapus atau modifikasi penambahan tugas pemborosan. Lalu yang kedua ada metode Six Sigma, DMAIC, dan perspektif pemecahan masalah. Metode yang digunakan untuk mengevaluasi EVV efektivitas dari implementasi proses yang ditingkatkan adalah pengujian hipotesis atau kadang-kadang disebut sebagai pengujian signifikan. Karenanya, hipotesis penelitian adalah bahwa prosedur baru terkait dengan meminimalisasi nilai lead time 2 kelompok ditentukan, diberi perintah yang proses dengan mempertimbangkan prosedur yang sebelumnya yang baru diusulkan. Selain itu, free test dan post test di FF efisiensi dibuat sehubungan dengan pesanan yang termasuk sebelum dan selama fase percontohan satu masing-masing. Di sini saya akan presentasikan diskusi jurnal dari jurnal utama. Karya ini menyajikan implementasi analisis aliran nilai metodologi layan dalam kasus tertentu proses logistik militer, secara khusus analisis aliran nilai metodologi
LEAN atau VSM atau VSD diterapkan dengan memuaskan pada prosedur pemprosesan pesanan material yang memainkan peran kunci dalam rantai pasokan organisasi militer ABC. Pertama, studi state of art menunjukkan bahwa terdapat kekurangan referensi dengan tujuan dan bidang aplikasi yang sama. Meskipun alat LEAN seperti VSM atau VSD banyak digunakan di industri, masalah militer tidak begitu umum dalam literatur saat menghubungkan pemikiran LEAN dan logistik. Selain itu, studi kasus dicirikan oleh kondisi operasi khusus, banyaknya referensi material, tidak adanya pola permintaan. Selanjutnya ada perbandingan antara jurnal utama dengan jurnal pembanding. Jurnal yang pertama berjudul Permodelan Proses Bisnis untuk Procurement Suku Cadang Impor pada PT Berkah Industri Mesin Angkat Surabaya. Di sini persamaannya ada pada tujuannya, yaitu untuk mencoba menemukan suatu alternatif yang dapat digunakan dalam procurement logistik yang dapat digunakan secara efektif dan efisien dalam waktu sesingkat-singkatnya dan biaya yang sekecil-kecilnya. Di sini perbedaannya ada pada hand carry yang digunakan masih terbatas oleh kuantitas dari spare part yang dibeli. Ini ada artikel yang kedua berjudul Penetapan Make to Order serta menjadwalkan job shop guna mencegah keterlambatan pada customer di PT Sanggar Sarana Baja. Di sini persamaannya yaitu sama-sama menggunakan sistem make to order dalam bisnis. Sedangkan perbedaannya yaitu di artikel ini harus menetapkan project, job shop, show shop, continuous, batch sebelum merencanakan make to order. Analisis dan perancangan sistem informasi pemesanan customization pada Injers Malang berbasis web, yaitu bersamanya dari jurnal acuan dan jurnal perusahaan Injer ini. Keduanya sama-sama mempercepat dalam proses pemesanan yang diminta dengan mempersingkat waktu dan dalam pelayanan dan meningkatkan pemesanan per hari dengan estimasi tiap pesanan per jam. Nah, untuk pembedanya itu proses pemesanan barang masih dilakukan secara manual. Selanjutnya ada pun artikel yang berjudul Order Processing Modul pada aplikasi online PT Cariland Indoprima. Di sini persamaannya adalah sistem yang digunakan sama-sama berbasis IT atau teknologi yang dapat mempermudah proses pemesanan. Sedangkan perbedaannya ada pada teknologi yang digunakan, yaitu teknologi web dan software open source pada artikel ini. Selanjutnya ada pun artikel yang keempat yang berjudul Sistem Informasi E-Logistik pada Siklus Proses Order Bahan Baku, di mana di sini persamaannya ada pada strategi produksi yang digunakan dalam penerapan logistik. Sedangkan perbedaannya ada pun pemesanan menggunakan persediaan reorder point dalam artikel ini. Untuk selanjutnya yang kelima yaitu analisis sistem pengadaan barang operasional pada Hotel Bukit Kenari yang berada di Parepare. Persamaannya itu mengendalikan pemrosesan pesanan yang teratur dan secara terus-menerus. Untuk perbedaannya, dalam sistem pengadaan barang yang dibutuhkan oleh hotel masih menggunakan sistem yang manual. Dan untuk yang selanjutnya yang ketujuh itu ada order processing in supply chain management with developing an information system model and automotive manufacturing case study. Untuk persamaannya itu ada penerapan sistem informasi dalam manajemen rantai pasokan dapat membantu mengelola sistem secara efisien dan efektif karena dapat menyediakan informasi dan komunikasi dengan baik. Untuk perbedaannya itu ada metodologi yang diusulkan di ilustrasi pada gambar 2 yang digunakan dalam makalah ini dapat digunakan sebagai peta jalan untuk meningkatkan aliran data antar anggota dalam sistem rantai pasokan untuk tujuan ini. Untuk selanjutnya itu ada jurnal rancangan aplikasi purchase order berbasis web pada PT Intradita Prosimpek Jakarta.
yaitu persamaannya ada menggunakan sistem web dalam proses pemesanan. Jadi di sini sudah benar-benar lumayan cukup maju ya perkembangannya. Jadi untuk pemesanannya saja sudah bisa menggunakan web, dan untuk pembedanya itu ada dalam metode ini penelitian menggunakan metode pengembangan waterfall. Untuk selanjutnya itu ada journal processing the order of symbolic number, reliable and unique predictor of arithmetic fluency, yaitu persamaannya hasil analisis menunjukkan efek jarang terbalik signifikan untuk huruf. Untuk pembedaannya itu metodologi yang digunakan menggunakan 36 orang dewasa bertangan kanan yang sehat diundang ke berpartisipasi dalam penelitian ini. Untuk yang terakhir itu ada perencanaan aplikasi sistem forcing dengan pendekatan konsep value matrix pada proses pemesanan bahan baku perusahaan Springbed. Pada proses untuk persamaannya itu ada pada proses pemesanan bahan baku, maka dapat memperbaiki proses pesanan bahan baku menjadi lebih efektif dan efisien dengan cara membuat link perusahaan. Apabila pemesanan proses bahan baku sudah menggunakan link, untuk pekerjaan bisa sangat cepat dilakukan itu ya. Untuk pembeda itu masih manual dalam proses pemesanan bahan baku sehingga memperlambat pekerjaan karyawan sehingga logistik datang dengan telat.